Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dengan Pak Guru di hari yang kedua masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, dan materi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama peraturan akademik dan yang kedua adalah peraturan peserta didik. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu anak-anak. Nama saya Bapak Emi Supriyadi dan saya di SMP Negeri 2 Nggadak berlaku sebagai kesiswaan. Tetap semangat anak-anak, walaupun di masa pandemi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu tetap selalu mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan tetap memakai masker dan mengurangi mobilitas di luar sekolah. Baik anak-anak, siapkan seperti biasanya buku tugas dan peralatan tulis kalian. Nanti kalian akan sedikit menulis apa yang Pak Guru sampaikan, tapi nanti materi ini akan kami share atau Pak Guru share ke WA kalian mungkin, yang nanti akan kalian salin di buku tugas kalian. Ya, baik, untuk menyingkat waktu langsung saja Pak Guru menyampaikan yang pertama yaitu peraturan akademik. Ya, peraturan akademik itu merupakan peraturan yang berisi tata tertib, tugas, tanggung jawab, dan juga penghargaan untuk pendidik, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik. Dalam hal ini nanti Pak Guru akan menyampaikan yang berkaitan dengan peserta didik, yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan tidak akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai kalian yaitu ketentuan kehadiran. Jadi kalian harus hadir selama 1 tahun, mengikuti pembelajaran harus hadir minimal 90% ya, dari hari efektif yang telah ditentukan. Ya, dalam pembelajaran daring di masa pandemi, kalian nanti diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Ya, daring itu kalian dari rumah, Pak Guru, Bu Guru mengajar dari sekolahan. Ya, jadi nanti apa yang menjadi tugas dari Bapak Ibu Guru itu yang menjadi indikator kalian mengikuti pembelajaran atau tidak, kalian mengumpulkan atau tidak, kalian mengerjakan atau tidak. Nanti akan direkap oleh Bapak Ibu Guru dan nanti akan terlihat kalau kalian mengikuti pembelajaran selama 1 tahun itu 90% atau kurang dari 90%. Kemudian peserta didik yang berhalangan hadir atau sakit diwajibkan untuk memberikan surat izin atau WA kepada Bapak Ibu Guru Wali atau Bapak Ibu Guru yang mengajar. Kemudian yang lainnya anak-anak, yaitu mengenai ketentuan yang lainnya ada ketentuan penilaian harian, kemudian ada penilaian tengah semester nanti yang akan dilaksanakan setelah kita masuk selama 12 sampai 13 minggu atau 3 bulan nanti kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Kemudian penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Untuk penilaian akhir semester nanti akan dilaksanakan pada semester 2, pada akhir semester 2. Kalau kelas 7 dan 8 itu adalah untuk kenaikan kelas, kalau untuk kelas 9 itu adalah untuk kelulusan. Kemudian selanjutnya ada penilaian praktek anak-anak. Ya, penilaian praktek itu nanti dilakukan pada mata pelajaran tertentu. Ya, misalnya pencasurkes, kemudian ada kesenian, kemudian ada keterampilan, bahasa Indonesia, IPA, matematika, semuanya ada penilaian praktek yang nanti akan ditentukan oleh Bapak Ibu Guru yang mengampu. Itu mengenai penilaian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada penilaian sikap anak-anak. Di rapot kalian nanti di bagian bawah itu ada penilaian sikap, yaitu di situ tercantum huruf besar A, B, C atau D. Ya. Walaupun anak itu mempunyai penilaian akademis, ya, matematika 80, bahasa Indonesia 90, IPA 85 dan lain sebagainya, bagus-bagus ya. Kalau nanti ada penilaian sikap di paling bawah itu ada nilai C, artinya kurang, maka sudah dipastikan kalian tidak naik kelas. Ya, itu bisa dilihat nanti pada saat akhir tahun Bapak Ibu Guru akan merekap sikap kalian. Jadi selama mengikuti pembelajaran itu kalian aktif atau kalian tidak aktif atau melakukan hal yang tidak diinginkan, itu
akan direkap Bapak Ibu guru. Bisa dilihat terutama pada pembelajaran tatap muka. Pada pembelajaran daring pun itu juga bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir ada penilaian akhlak dan kepribadian. Untuk penilaian akhlak itu dilakukan oleh guru mata pelajaran agama, ya. Tentunya dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lainnya, ya. Di sekolah kita ada Jumat Sehat, ada Jumat Bersih, ada Jumat Beriman. Misalnya sebagai contoh, ya, saat Jumat Beriman kalian tidak mengikuti kegiatan, ya. Nanti Bapak Ibu guru yang lain akan menginformasikan kalian karena itu akan absen oleh Bapak Ibu guru atau wali kelas masing-masing. Kemudian untuk penilaian kepribadian anak-anak dilakukan oleh Bapak Ibu guru Mapel PKN, tentunya dibantu diinformasikan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya, itu tolong diperhatikan. Kemudian yang lainnya adalah mengenai ketentuan ujian sekolah, ya, peraturan akademik yang lainnya, yaitu ketentuan ujian sekolah. Ujian sekolah itu nanti dilakukan setelah kalian kelas 9 pada akhir tahun. Nah, setelah nanti ada pembelajaran selama 1 tahun di kelas 9, maka nanti kalian akan diuji dengan yang namanya yaitu ujian sekolah. Ujian sekolah nanti meliputi ujian tulis, ujian praktek, dan penilaian sikap juga, ya. Semua ujian yang dilakukan di sekolah selama masa pandemi itu dilakukan dengan media daring. Bisa menggunakan Google Classroom, Google Form, Quizzes, atau yang lainnya, ya. Kemudian anak-anak yang berkaitan dengan kalian di kelas 1 ini nanti setelah 1 tahun pembelajaran maka ada kenaikan kelas, dan untuk kriterianya untuk bisa naik kelas nanti juga ada ketentuannya. Kalian harus bisa menyelesaikan pembelajaran selama 1 tahun, kemudian kehadirannya tidak kurang dari 90%, kemudian nilai sikapnya harus minimal baik, ya. Kemudian dinyatakan naik apabila tidak terdapat lebih dari 2 mata pelajaran yang di bawah KKM. Jadi setiap mata pelajaran ada nilai atau batas nilai terbawah yang harus kalian capai, ya. Jangan sampai nanti kalian berada di bawah nilai KKM sehingga bisa mengakibatkan tidak naik. Itu adalah beberapa peraturan akademik anak-anak nanti yang akan Pak Guru share. Kemudian kalian nanti akan menulis di buku tugas. Yang selanjutnya Pak Guru menyampaikan beberapa tata tertib, ya, yang berkaitan dengan kalian selama kalian menjadi peserta didik di SMP 2 Ngada, ya. Yang pertama saat melakukan kegiatan intrasekolah, ya, berkaitan dengan waktu misalnya, ya, kalian datang kalau pada saat PTM pembelajaran tatap muka, ya, kita mulai jam 7, sebelum jam 7 harus sudah datang di sekolah, ya. Kemudian yang lainnya misalnya peserta didik yang datang terlambat harus melapor dan minta izin kepada guru BK, ya. Kemudian yang lainnya mengawali pembelajaran dengan berdoa, membaca surat-surat dalam Al-Quran, dilanjutkan dengan literasi dan menyanyikan lagu atau salah satu lagu wajib, ya. Kemudian setelah pembelajaran itu ada waktu istirahat, ya. Pada saat waktu istirahat anak-anak dilarang berada di tempat sepeda untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Juga dilarang bertandang ke kelas yang lainnya, masuk kelas yang lainnya. Kemudian juga dilarang di luar sekolah atau keluar sekolah, ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, merokok misalnya, ya. Kemudian saat meninggalkan kelas, saat pulang nanti ada beberapa kegiatan. Kalau tadi saat masuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya atau salah satu lagu wajib, ya. Saat pulang nanti kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah, ya. Kemudian untuk yang lainnya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, setiap peserta didik diwajibkan menjadi anggota OSIS SMP Negeri 2 Ngada sehingga nanti kalian semuanya akan mendapatkan kartu tanda anggota OSIS sebagai pengenal kalian. Kemudian yang kedua, peserta didik diwajibkan mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Yang wajib adalah kepramukaan. Kemudian BTA wajib bagi kelas 7, ya. Kalau kepramukaan kelas 7, 8, 9, ya. Kalau BTA wajib bagi kelas 7. Kemudian yang pilihannya ada PMR, olahraga, kesenian, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan yang lainnya.
Kemudian dalam hal penggunaan ruang kelas di luar pembelajaran karena ini ekstrakurikuler, maka harus ada izin dari Bapak Kepala Sekolah atau dari sekolah. Kemudian hal yang lainnya adalah ketertiban dan keindahan. Nanti setiap kelas akan diberikan tempat untuk dijaga ketertiban dan keindahannya. Di SMP 2 Ngada ini banyak sekali taman yang harus dipelihara, sehingga nanti setiap kelas mempunyai tanggung jawab untuk melihara taman-taman yang diberikan dari sekolah. Kemudian dalam hal berpakaian, nanti anak-anak harus mengikuti ketentuan pakaian yang harus dipakai setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Nanti edarannya sudah diberikan dari sekolah. Misalnya sepatunya harus pakai Warrior, semuanya harus pakai Warrior, ya. Kemudian yang lainnya peraturan bagi kalian saat upacara bendera, yaitu setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan hari besar nasional. Bagi anak-anak yang tidak mengikuti nanti mesti akan ketahuan, karena setiap saat upacara nanti wali kelas semuanya akan mengabsen. Setelah itu selesai, kemudian masuk kelas, anak-anak akan diabsen lagi. Sehingga saat upacara tidak mengikuti, kalau dalam kelas ada, nanti anak-anak akan ketahuan, berarti tadi tidak mengikuti upacara bendera. Kemudian yang lainnya adalah anak-anak, yaitu ketentuan seragam yang tadi disampaikan Pak Guru. Kalau tidak ada perubahan, hari Senin seragamnya OSIS, Selasa juga OSIS. Kemudian Rabu seragam logo SMP Negeri 2 Ngada. Kamis seragam batik merah, Jumat pramuka, Sabtu seragam batik biru. Nah, untuk peraturan yang lainnya nanti akan di-share Pak Guru. Kemudian nanti sekali lagi kalian akan menuliskan, karena kalau menulis itu nanti anak-anak akan membekas di pikiran kita, ya. Jadi nanti setelah di-share Pak Guru, anak-anak akan menuliskan dalam buku tugas, ya sama seperti tugas-tugas yang pada hari pertama kemarin dijadikan satu dalam satu buku tugas, ya. Nanti akhirnya setelah selesai MPLS akan dikirimkan atau dikumpulkan di wali kelas masing-masing, ya, di kelasnya masing-masing dengan dijadwal. Kemudian nanti akan mendapatkan penilaian dari Bapak Ibu guru pengampu, dan itu sebagai tanda bahwa kalian mengikuti MPLS pada tahun ini. Sekali lagi, bagi anak yang tidak mengikuti MPLS tahun ini atau tidak mengerjakan tugas-tugasnya sebagai tanda mengikuti itu, kalian nanti akan diikutkan pada MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun berikutnya. Demikian anak-anak materi yang disampaikan Pak Guru pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti akan lebih bermanfaat lagi kalau kalian sudah betul-betul mengetahui dengan menulis peraturan di buku tugas kalian masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Pak Guru. Cukup sekian. Tetap semangat walaupun di masa pandemi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.